Selamat datang kembali di Langit Hitam, tempat di mana cerita-cerita mistis, kisah nyata yang sulit dipercaya, dan rahasia gaib yang tersimpan rapi di pelosok Nusantara akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa, sebelum kita masuk ke cerita, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa mendengar kisah nyata menegangkan ini. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang beredar di pedalaman Kalimantan. Kisah seorang pemuda desa sederhana yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena sebuah langkah kecil menuju hutan. Awalnya, ia hanya berniat mencari kayu bakar, namun akhirnya justru dibawa masuk ke sebuah kampung gaib yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dari sana, ia bukan hanya menemukan kekayaan yang tak terduga, melainkan juga dua perempuan cantik yang kemudian menjadi istrinya. Namun, apa yang tampak indah dan menggiurkan seringkali menyimpan misteri. Karena setelah semua itu, hidup sang pemuda tak pernah lagi sama. Ia seperti terjebak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia bunian. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan kesaksian nyata yang diwariskan turun-temurun di sebuah desa terpencil. Cerita bermula dari seorang pemuda bernama Darman. Usianya baru menginjak 23 tahun, tetapi garis nasibnya tidak semulus teman-teman seusianya. Darman tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Ayahnya sudah lama meninggal karena penyakit, sementara ibunya bekerja keras mengurus ladang kecil peninggalan keluarga. Sehari-hari, Darman mencari kayu bakar atau membantu tetangga demi mendapatkan sedikit upah. Suatu sore, setelah matahari condong ke barat, Darman memutuskan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Ia mendengar kabar dari warga desa bahwa di balik bukit ada banyak kayu kering yang mudah diambil. Dengan bekal parang dan seikat tali, ia melangkah masuk. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Suasana tampak biasa, namun sejak awal, langkahnya Darman merasa ada sesuatu yang berbeda. Burung-burung yang biasanya riuh mendadak diam. Suara tongkeret yang sering memekakkan telinga seolah lenyap begitu saja. Hutan itu terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Darman sempat ragu, tapi pikirannya hanya tertuju pada kayu bakar. Ia terus berjalan, hingga tiba di sebuah jalan setapak yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalannya bersih, seakan sering dilalui orang, padahal ia tahu tak ada warga desa yang berani pergi sejauh ini. Tanpa sadar, langkahnya semakin dalam. Hutan terasa aneh, seakan berubah menjadi lebih rapi. Pohon-pohon berdiri tegak seperti dipangkas, dan tanah di sekelilingnya tampak lebih bersih. Darman sempat berhenti, menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh. Namun sebelum sempat berbalik, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan ia melihat atap rumah. Bukan satu, melainkan beberapa rumah yang tersusun rapi, seperti sebuah perkampungan. Rumah-rumah itu tak mirip dengan rumah kayu sederhana di desanya. Bentuknya indah dengan ukiran-ukiran yang berkilau terkena sinar senja. Darman tertegun, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin ada kampung di tengah hutan, sementara selama ini tak seorang pun pernah bercerita soal desa itu. Rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah mendekat, sambil sesekali menoleh ke belakang, takut jika ada yang mengikutinya. Anehnya, semakin dekat ia berjalan, semakin harum pula aroma bunga yang menyergap hidungnya. Seperti wangi melati bercampur pandan, sangat kuat hingga membuatnya sedikit pening. Ketika ia sampai di batas kampung itu, suasana mendadak berubah. Telinganya kembali menangkap suara kehidupan. Anak-anak berlari, tawa orang-orang, dan suara gamelan halus yang seakan mengalun dari udara. Darman terpaku. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang kayu megah, dihiasi ukiran naga dan burung enggang. Kampung itu tampak hidup, tapi juga asing. Belum sempat ia melangkah masuk, seorang perempuan muncul dari balik gerbang. Wajahnya halus, cantik tak biasa, matanya bulat, kulitnya cerah seperti pualam, dan senyumnya membuat dada Darman berdebar. Perempuan itu menatapnya lama, seolah sudah menunggu. "Dari mana kau datang, pemuda?" Suaranya lembut, namun menggema di telinga Darman. Darman terbata-bata menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang mencari kayu bakar tanpa niat mengganggu. Perempuan itu tersenyum samar, lalu menunduk sedikit. "Kalau begitu, ikutlah denganku."
Kalau sudah sampai di gerbang kami, tak baik jika hanya berdiri di luar." Entah mengapa, Darman menurut begitu saja. Kakinya melangkah masuk melewati gerbang itu. Saat ia masuk, dunia seolah berubah. Kampung itu tak seperti kampung biasa. Jalan-jalannya dipenuhi cahaya temaram, rumah-rumahnya berkilau, dan para penghuninya tampak berbeda. Wajah mereka semua terlalu indah, terlalu sempurna. Darman tidak tahu, dengan satu langkah itu, hidupnya sudah tidak akan lagi sama. Ia baru saja memasuki kampung Bunian, sebuah dunia gaib yang tak semua manusia bisa lihat dan tak semua yang masuk bisa kembali. Begitu Darman melangkah masuk melewati gerbang kayu berukir naga itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa seolah tengah melangkah dari dunia nyata menuju mimpi. Kampung yang terbentang di hadapannya tampak begitu asing, namun indah sekaligus mempesona. Rumah-rumah tinggi dengan dinding berukiran, lampu-lampu yang bersinar tanpa minyak ataupun listrik, serta aroma bunga yang terus menguar, membuat Darman seakan terhipnotis. Perempuan cantik yang menjemputnya berjalan lebih dulu, sesekali menoleh sambil tersenyum. Senyumnya seakan mampu menenangkan rasa cemas di hati Darman. Ia mengikutinya dengan langkah kaku sambil berusaha mengingat jalan pulang. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit ia mengenali arah. Kampung itu terlalu luas, terlalu asing, seperti bukan dunia yang pernah ia kenal. Tak lama mereka tiba di sebuah rumah besar. Di dalamnya, terdengar suara ramai, seperti orang-orang sedang berpesta. Darman diminta masuk, dan saat ia melangkah, matanya membelalak. Di dalam rumah itu, puluhan orang duduk melingkar, mengenakan pakaian indah berwarna-warni. Ada yang menabuh gamelan, ada yang menari dengan gerakan anggun, dan ada pula yang sibuk menyuguhkan makanan di atas piring emas berkilau. Darman tercekak. Ia menatap makanan itu, nasi putih yang mengepul harum, daging panggang yang mengeluarkan aroma sedap, buah-buahan segar yang warnanya begitu menggoda. Di desanya, ia jarang sekali melihat hidangan semewah itu, tapi entah kenapa ia ragu untuk menyentuhnya. Seorang lelaki berwajah gagah mungkin sekitar 30 tahun menghampirinya. Lelaki itu tersenyum ramah lalu berkata, "Selamat datang anak muda, kau beruntung bisa sampai di sini. Tidak semua manusia diizinkan masuk ke kampung kami." Darman hanya bisa menunduk, bingung harus menjawab apa. Ia merasa tubuhnya kaku, seolah terikat oleh tatapan orang-orang di sekelilingnya. Namun lelaki itu menepuk pundaknya, seakan memberi isyarat bahwa ia tak perlu takut. "Silakan duduk, makanlah bersama kami, kau tamu kami malam ini." Meski hati kecilnya ragu, rasa lapar menguasai dirinya. Ia mengambil sebotong daging panggang, lalu memasukkannya ke mulutnya. Begitu dikunyah, rasanya luar biasa, empuk, gurih, seakan meleleh begitu saja di lidahnya. Ia belum pernah merasakan masakan seenak itu seumur hidupnya. Tawa orang-orang di sekitarnya terdengar semakin riuh. Mereka berbicara dalam bahasa yang sebagian bisa ia pahami, sebagian lagi terdengar asing. Namun yang paling membuatnya bingung, wajah-wajah itu terlihat terlalu sempurna. Tak ada satupun kerut di wajah mereka, tak ada tanda-tanda lelah. Semua tampak mudah, cantik dan gagah, seolah waktu berhenti di tempat itu. Saat ia asyik mengamati, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang perempuan yang duduk di seberang ruangan. Wajahnya sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada perempuan yang menjemputnya tadi. Matanya tajam, bibirnya merah alami, dan rambut hitamnya tergerai indah. Perempuan itu menatap Darman lama, seakan ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata. Darman merasa darahnya berdesir. Ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perempuan itu lalu tersenyum tipis sebelum kembali menunduk. Malam itu pesta berlangsung lama. Orang-orang bernyanyi, menari, dan bergembira. Sesekali Darman ikut tertawa, meski sebenarnya ia tidak tahu apa yang sedang dirayakan. Perempuan yang menjemputnya sesekali menuangkan air ke dalam cangkirnya. Minuman itu bening, tapi begitu ia teguk, rasanya manis dan menenangkan. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin kabur perasaannya. Ia tak tahu apakah ini nyata atau hanya mimpi. Tubuhnya ringan, matanya terasa berat hingga akhirnya ia hampir tak sadar ketika seseorang menggambit tangannya. Saat menoleh, ia melihat perempuan cantik tadi yang sejak awal memperhatikannya dari jauh sudah berdiri di sampingnya. Ia tersenyum lembut, lalu berbisik, "Malam ini kau akan tidur di rumahku. Jangan takut,
kau akan aman bersamaku." Darman tak mampu menolak. Ia hanya mengangguk pelan, mengikuti langkah perempuan itu keluar dari rumah besar. Hatinya berdegup kencang, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang lebih kuat, rasa kagum dan tertarik yang sulit ia jelaskan. Di luar, bulan tampak lebih terang daripada biasanya. Udara harum bunga semakin pekat, dan suasana kampung itu seakan diselimuti cahaya mistis. Perempuan itu menggambit tangannya erat, membimbingnya menuju sebuah rumah indah dengan dinding berwarna keemasan. Saat pintu rumah terbuka, Darman terdiam. Di dalamnya, segala sesuatu tampak sempurna. Tempat tidur empuk, hiasan indah, dan cahaya remang yang membuat suasana begitu hangat. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara halus namun tegas, "Malam ini, kau adalah milikku." Malam itu terasa berbeda dari malam-malam yang pernah Darman jalani sebelumnya. Setelah perempuan cantik itu membawanya ke dalam rumah berwarna keemasan, hatinya berdebar tanpa henti. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratna. Suaranya lembut, gerakannya anggun, dan tatapan matanya mampu membuat Darman lupa pada segala ketakutannya. Ratna menyiapkan sebuah tempat tidur yang empuk, dihiasi kain tipis berwarna putih. Aroma bunga terus menguar dari setiap sudut ruangan. Darman merasa seakan berada di dalam mimpi yang indah. Malam itu, Ratna menemaninya, berbincang lama tentang kampung Bunian, hingga akhirnya Darman tak sadar tertidur di pelukannya. Keesokan harinya, Darman terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya segar, tapi pikirannya bingung. Ia melihat sekeliling, rumah itu masih sama indahnya, Ratna masih ada di sisinya. Namun suara dari luar rumah terdengar riuh, seakan ada yang menunggunya. Ratna tersenyum lalu berkata, "Hari ini kau akan bertemu dengan keluarga kami. Jangan takut, semua akan menerimamu." Darman mengangguk patuh meski hatinya cemas. Ia dibawa keluar rumah dan benar saja puluhan orang sudah menunggu. Mereka tersenyum ramah, menyapanya seolah Darman sudah lama menjadi bagian dari mereka. Ia merasa disambut dengan hangat meski tak bisa menghilangkan perasaan asli yang masih melekat. Di antara kerumunan itu, matanya kembali bertemu dengan sosok lain. Seorang perempuan bergaun hijau muda berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya berbeda dengan Ratna, tapi sama-sama cantik memikat. Kulitnya sedikit lebih gelap, matanya teduh, dan senyumnya lembut. Perempuan itu menatap Darman dengan cara yang berbeda, seolah ada rasa iba sekaligus kekaguman. Ratna yang melihat arah pandangan Darman hanya tersenyum samar. Lalu ia berbisik, "Itu adikku, namanya Sari. Dia jarang sekali berbicara dengan orang asing. Tapi entah kenapa, sejak semalam dia ingin sekali bertemu denganmu." Hati Darman berdesir. Ia mencoba menunduk agar tak menyinggung perasaan Ratna, tapi sulit baginya untuk mengabaikan tatapan Sari. Ada sesuatu pada diri perempuan itu yang membuatnya merasa nyaman, berbeda dengan Ratna yang penuh pesona misterius. Hari-hari berikutnya, Darman semakin larut dalam kehidupan kampung Bunian. Setiap hari, ia disuguhi makanan lezat, ditemani musik gamelan yang halus, dan diperlakukan layaknya tamu agung. Ratna hampir selalu ada di sampingnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Namun diam-diam, Sari juga sering hadir, menyapa dengan kata-kata sederhana yang menenangkan hati. Suatu sore, ketika Ratna sibuk menghadiri pertemuan dengan para tetua, Darman duduk sendirian di tepi jalan kampung itu. Sari mendekat dengan langkah ringan, lalu duduk di sampingnya. Wajahnya tampak lebih cerah di bawah cahaya matahari sore yang hangat. "Apakah kau merindukan rumahmu?" tanya Sari pelan. Pertanyaan itu membuat Darman terdiam. Baru kali ini ada yang menanyakan hal itu. Ia menunduk lalu berkata jujur, "Ya, aku merindukan ibuku. Aku tak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Sari menatapnya penuh empati. "Kau harus hati-hati, Darman. Tidak semua orang bisa kembali setelah masuk ke kampung ini. Banyak manusia yang akhirnya memilih tinggal di sini selamanya." Kata-kata itu membuat darah Darman berdesir. Ia tahu ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik keramahan kampung Bunian ini. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Sari menggenggam tangannya. Hangat, lembut, dan penuh arti. Sejak saat itu, hubungan Darman dengan Sari semakin dekat. Mereka sering berbicara diam-diam, saling bertukar cerita, bahkan tertawa bersama.
Berbeda dengan Ratna yang memikat dengan pesona dan kecantikan mistis, Sari memberikan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kebersamaan itu tak selalu mulus. Suatu malam, Ratna memergoki mereka berbicara terlalu dekat. Tatapannya berubah tajam, suaranya dingin. "Darman, jangan pernah lupa, kau adalah milikku. Aku yang pertama kali membawamu ke sini. Jangan coba berpaling dariku." Darman hanya bisa terdiam, tak mampu menjawab. Ia sadar ada ikatan gaib yang mungkin sudah terjalin antara dirinya dengan Ratna sejak malam pertama. Tapi di sisi lain, hatinya juga tak bisa mengingkari rasa yang tumbuh untuk Sari. Malam itu, Darman tak bisa tidur. Di satu sisi ia terikat oleh Ratna, perempuan bunian yang mempesonanya sejak awal. Di sisi lain, Sari hadir dengan ketulusan yang tak mungkin ia abaikan. Dan tanpa ia sadari, kedua perempuan itu perlahan-lahan menariknya ke dalam takdir yang tak mungkin ia hindari. Hari-hari Darman bersama Ratna berjalan bagai mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Setelah malam pertamanya di rumah berwarna keemasan itu, Ratna seolah tak pernah jauh darinya. Ia selalu hadir, menemaninya makan, berbincang, bahkan sekedar duduk bersama di beranda rumah sambil menikmati udara segar kampung bunian. Ratna memperlakukan Darman dengan penuh kelembutan. Tangannya yang halus sering menyuapi Darman dengan makanan yang belum pernah ia cicipi sebelumnya. "Kau harus makan banyak, Darman. Kau terlihat lemah jika hanya duduk termenung begitu," katanya sambil bersenyum. Senyuman itu, bagi Darman, sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa ringan. Seiring berjalannya waktu, Darman mulai terbiasa dengan kehidupan kampung bunian. Ia tak lagi kaget dengan rumah-rumah berkilau, suara gamelan yang muncul tiba-tiba, atau aroma bunga yang selalu memenuhi udara. Semua itu terasa seperti rumah kedua baginya. Dan di tengah semua keanehan itu, Ratna menjadi alasan utamanya untuk bertahan. Pada pagi hari, Ratna sering mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kampung. Mereka melewati jalan berlapis batu halus, diselingi taman bunga yang selalu mekar tanpa mengenal musim. Sesekali Ratna bercerita tentang kehidupannya, tentang para tetua yang menjaga kampung, juga tentang aturan-aturan gaib yang tak boleh dilanggar. Darman mendengarkan dengan penuh perhatian, meski tak selalu mengerti. Baginya, suara Ratna lebih menenangkan daripada isi ceritanya. Setiap kali Ratna menggenggam tangannya, Darman merasa dirinya diterima, seakan benar-benar menjadi bagian dari kampung itu. Malam-malam mereka pun berjalan penuh kehangatan. Ratna sering menyalakan lampu minyak yang tak pernah padam. Cahayanya temaram namun menenangkan. Mereka duduk berdua, berbincang panjang tentang kehidupan Darman di desa. Ratna tampak begitu tertarik mendengar cerita masa kecilnya, tentang ladang kecil peninggalan ayahnya, tentang ibunya yang setia menunggunya di rumah. "Suatu hari kau akan mengerti, Darman, bahwa takdir membawamu ke sini bukan tanpa alasan." Darman hanya bisa mengangguk. Ia tak tahu apa maksud dari kata-kata itu, tapi ia yakin Ratna menyimpannya dengan baik. Yang jelas, malam itu ia merasa lebih dekat dengan Ratna daripada sebelumnya. Hari-hari terus berlalu. Darman mulai membantu kehidupan kampung dengan cara yang sederhana. Ia diajari cara berburu dengan senjata gaib oleh beberapa lelaki bunian. Meski jarang sekali mereka benar-benar membunuh hewan. Lebih sering, mereka hanya sekedar menjaga keseimbangan hutan. Ratna selalu mendukungnya, bahkan menyiapkan bekal setiap kali ia pergi. Kebersamaan itu membuat ikatan mereka semakin erat. Ratna bukan hanya seorang perempuan cantik yang memesonanya, tapi juga teman hidup yang selalu ada dalam suka maupun duka. Darman merasa jika inilah kehidupannya selamanya, ia rela. Namun ada satu hal yang selalu membuat Darman sedikit resah. Ia jarang sekali melihat Sari akhir-akhir ini. Seolah-olah adik Ratna itu sengaja menjauh, memberi ruang bagi mereka berdua. Meski begitu, Darman tak berani membicarakannya. Ia takut melukai perasaan Ratna, apalagi sekarang mereka hidup harmonis. Suatu malam, Ratna mengajaknya ke tepi sungai yang membelah kampung bunian. Airnya jernih berkilau, memantulkan cahaya bulan yang terasa lebih terang daripada biasanya. Mereka duduk di tepi sungai, Ratna bersandar di bahunya, sementara suara malam mengalung lembut. "Darman," bisbik Ratna, "apakah kau bahagia bersamaku?" Pertanyaan itu membuat Darman terdiam. Ia menatap wajah Ratna, lalu tersenyum. "Iya, Ratna, aku bahagia. Kau telah memberiku sesuatu yang tak pernah aku miliki sebelumnya." Ratna tersenyum lebar, matanya berkilau menahan haru. Lalu ia menggenggam tangan Darman erat-erat. "Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku ya. Dunia di luar sini tak akan bisa memberimu apa yang bisa aku berikan." Darman mengangguk mantap.
Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ucapannya jujur. Bersama Ratna, ia menemukan rumah baru. Kehidupan yang dulu penuh kekurangan kini berubah menjadi kehidupan yang serba cukup. Hari-hari setelah itu semakin manis. Ratna dan Darman menjalani kehidupan seperti sepasang suami istri yang penuh cinta. Meski dunia sekitar mereka penuh misteri, di antara mereka berdua hanya ada kehangatan. Seakan-akan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Dan hingga bab ini berakhir, Darman benar-benar merasa bahagia. Ia tak lagi memikirkan jalan pulang ke desanya, tak lagi memikirkan ibunya atau kehidupan lamanya. Yang ia tahu hanyalah satu, ia ingin terus hidup bersama Ratna, perempuan Bunian yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Setiap malam di kampung Bunian, Darman selalu merasa seakan berada di dunia lain. Bukan hanya karena cahaya bulan yang tampak lebih terang atau aroma bunga yang terus menguar dari setiap sudut rumah, melainkan karena kebersamaannya dengan Ratna. Sejak mereka tinggal bersama, malam menjadi waktu yang paling ia tunggu-tunggu. Ratna selalu punya cara untuk membuat suasana hangat. Kadang ia menyalakan lampu minyak berisi cairan beraroma wangi yang membuat ruangan berkilau temaram. Kadang ia menggantungkan kain tipis berwarna putih di sekeliling tempat tidur sehingga kamar itu tampak seperti istana kecil. Bagi Darman, semua itu bukan sekadar hiasan, melainkan bukti perhatian Ratna padanya. Malam pertama setelah mereka benar-benar dianggap pasangan oleh penghuni kampung Bunian, Ratna menyiapkan hidangan kecil di kamar. Ada buah-buahan segar, segelas minuman bening manis, dan sepotong daging panggang hangat. Mereka duduk berdua di tepi ranjang, berbagi makanan sambil saling bercerita. Darman jarang sekali merasakan kebersamaan sedekat ini dengan seorang perempuan. Ratna tak hanya mendengarkan cerita Darman, tapi juga tertawa, menimpali, bahkan sesekali menggoda dengan cara yang lembut. Darman merasa dicintai sepenuhnya, seakan seluruh perhatian Ratna hanya tercurah padanya. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, lalu tidur dalam pelukan yang hangat. Malam berikutnya, Ratna kembali membuat kejutan. Ia menaburkan bunga-bunga kecil di atas kasur, bunganya memancarkan cahaya samar yang membuat kamar tampak berkilauan. Darman sempat terheran. "Bunga apa ini, Ratna? Aku belum pernah melihatnya di hutan." Ratna tersenyum lalu menjawab pelan, "Bunga ini hanya tumbuh di kampung kami. Ia melambangkan cinta yang abadi. Selama kau bersamaku, bunga ini akan selalu mekar." Kata-kata itu membuat dada Darman hangat. Malam itu, mereka tertidur sambil dikelilingi cahaya bunga yang berkilauan. Hari berganti, namun malam-malam mereka selalu penuh kejutan. Ada kalanya Ratna memainkan alat musik kecil mirip kecapi sambil bernyanyi dengan suara merdu. Lagu-lagunya terdengar asing, tapi entah bagaimana, Darman merasa begitu damai mendengarnya. Ia sering terlelap hanya karena lantunan suara Ratna yang lembut. Ada pula malam di mana mereka hanya duduk berdua di ranjang, berbincang panjang tentang masa depan. Ratna sering berkata, "Darman, kau tak perlu memikirkan dunia luar lagi. Di sini kau punya aku. Di sini kau punya segalanya." Darman dengan penuh keyakinan selalu mengangguk. Dalam hatinya, ia benar-benar percaya bahwa kebahagiaan itu hanya ada bersama Ratna. Setiap malam, kehangatan mereka semakin erat. Darman belajar memahami bahasa Bunian yang sering digunakan Ratna, sementara Ratna juga semakin fasih menirukan logat desa Darman. Mereka saling melengkapi, saling mengisi kekosongan yang dulu ada di hati masing-masing. Tidak ada satu malam pun yang terasa sepi. Bahkan saat hujan deras mengguyur kampung Bunian, mereka tetap duduk berdua di kamar mendengarkan suara tetesan air yang jatuh ke atap rumah keemasan itu. Ratna sering bersandar di dada Darman, sementara Darman mengusap rambutnya dengan penuh kasih sayang. Bagi Darman, malam-malam itu adalah kehidupan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia, pemuda miskin dari desa kecil, kini hidup bagai seorang raja bersama perempuan cantik yang penuh perhatian. Rasanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun, di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Setiap kali Darman menatap mata Ratna terlalu dalam, ia melihat bayangan samar, seakan Ratna menyimpan rahasia besar yang tak pernah diucapkan.
Tapi setiap kali ia hendak bertanya, Ratna hanya menjawab dengan senyuman manis yang membuatnya lupa akan rasa curiga itu. Malam demi malam terus bergulir hingga Darman benar-benar yakin bahwa hidupnya kini milik Ratna sepenuhnya. Ia tidak lagi merindukan rumahnya di desa, tidak lagi memikirkan ibunya yang menunggunya, bahkan tidak lagi peduli pada dunia luar. Dunia Darman kini hanya satu, kamar kecil di kampung Bunian, tempat ia dan Ratna berbagi malam harmonis tanpa akhir. Hingga akhir bab ini, Darman hanya tahu satu hal. Ia adalah lelaki paling beruntung yang pernah hidup karena setiap malamnya diisi oleh cinta Ratna yang tak pernah pudar. Hari-hari Darman dan Ratna berjalan dengan penuh ketenangan. Kehidupan mereka di desa kian harmonis, membuat banyak orang iri dengan kerukunan pasangan itu. Setiap pagi, Ratna menyiapkan sarapan dengan wajah berseri-seri, sementara Darman sibuk di kebun menanam singkong dan jagung. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang benar-benar diciptakan untuk saling melengkapi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Darman kadang merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Saat ia mencangkul tanah, seringkali pandangannya menangkap sosok samar perempuan muda berdiri di tepi kebun, lalu menghilang secepat kedipan mata. Darman mencoba mengabaikan, menganggap itu hanya bayangan atau ilusi karena teriknya matahari. Malam hari tetap menjadi waktu yang paling mereka nantikan. Ratna selalu menemani Darman dengan penuh kelembutan. Tak ada sedikit pun rasa canggung dalam rumah tangga mereka. Darman merasa tenang setiap kali melihat wajah Ratna di bawah cahaya lampu minyak. Namun, di sela-sela kehangatan itu, sesekali Darman mendengar suara lirih seorang gadis memanggil namanya dari luar jendela. Awalnya ia tak berani bercerita pada Ratna, takut membuat istrinya resah. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah-olah pemiliknya benar-benar berdiri di depan rumah. Pernah suatu malam, Darman memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Di bawah cahaya rembulan, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang dengan tubuh ramping mengenakan kain putih berdiri membelakanginya. Ketika ia hendak keluar, Ratna tiba-tiba menarik tangannya. "Sudah, jangan keluar malam-malam, itu bisa bahaya," ujar Ratna sambil menatapnya dengan tatapan teduh namun tegas. Darman menurut, meski rasa penasarannya semakin membuncah. Di siang hari, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Gadis itu tampak duduk di bawah pohon mangga dekat rumah Darman. Wajahnya cantik, manis, dan memiliki kemiripan dengan Ratna. Senyumnya ramah, tatapannya kajam seolah ingin menyampaikan sesuatu. Begitu Darman hendak menyapanya, gadis itu menghilang dalam sekejap. Hati Darman mulai diliputi tanda tanya. Siapakah sebenarnya gadis itu? Kenapa wajahnya mirip Ratna bahkan seperti ada hubungan darah? Pertanyaan itu terus menghantungi pikirannya. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya pada Ratna, karena takut membuka luka lama yang mungkin disembunyikan istrinya. Suatu sore, saat Ratna sedang menenun kain di beranda rumah, Darman duduk di sampingnya. Ia ingin mengungkapkan apa yang sering ia lihat, tapi lidahnya keluh. Ratna tampak bahagia, matanya berkinar-kinar saat membicarakan rencana menanam padi di ladang baru. Darman memilih menyimpan rahasia itu demi menjaga keharmonisan. Malamnya, ketika mereka berbaring, suara lirih itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti tepat di depan pintu kamar mereka. "Dharma." Suara itu begitu lembut, penuh kerinduan. Ratna sudah tertidur sementara Darman terjaga dengan jantung berdebar. Ia kembali menahan diri untuk tidak membuka pintu. Hari demi hari, sosok gadis itu makin sering muncul. Kadang berdiri di kebun, kadang di dekat sumur, kadang di antara pepohonan bambu. Keanggunannya begitu memikat, tapi sekaligus membuat bulu kudut berdiri. Gadis itu selalu menatap Darman dengan sorot mata yang dalam, seolah ia mengenalnya sejak lama. Suatu malam, mimpi aneh datang.
Darman melihat dirinya duduk di tengah sebuah rumah besar bercahaya, dikelilingi oleh dua perempuan cantik. Salah satunya Ratna, tersenyum seperti biasa. Namun di sebelah Ratna ada gadis lain, persis seperti yang sering ia lihat di siang hari. Dalam mimpinya, Ratna tampak bahagia, bahkan merangkul gadis itu seolah mereka bersaudara. Ketika terbangun, Darman keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah menjadi pertanda. Namun ia tetap bungkam. Baginya, selama Ratna berada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Ia memilih menikmati ketenangan yang ada, meski hatinya penuh kegelisahan. Hari itu, sosok gadis itu muncul lebih dekat dari biasanya. Ia berdiri di halaman rumah, menatap langsung ke arah Darman yang sedang menyapu. Senyumnya teduh, dan untuk pertama kalinya ia membuka mulutnya, meski suaranya lirih terpa angin. "Aku Sari," katanya sebelum lenyat begitu saja. Nama itu terpatri di kepala Darman. Sari. Ada sesuatu yang asing tapi juga akrab. Hatinya berguncang, ingin bertanya pada Ratna tapi rasa takut menahan langkahnya. Siapakah sebenarnya Sari? Dan kenapa ia merasa begitu dekat dengan sosok itu? Malam itu, Darman tidur di samping Ratna yang terlelap dengan wajah damai. Namun, bayangan Sari terus menghantui benaknya. Ada rahasia besar yang belum ia ketahui. Sebuah kisah yang mungkin akan mengguncangkan keharmonisan rumah tangganya.